Jika Rasulullah Muhammad SAW adalah tokoh fiktif, ya, maka siapa orang yang menyampaikan risalah sehingga saat ini jumlah dari penduduk Muslim di seluruh dunia itu sebanyak 2 miliar lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Kata Al-Riz, channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi, edukasi, kajian agama Islam, dan menjawab berbagai macam subhat yang terlontarkan kepada Islam tentunya. Mudah-mudahan video-video yang kami berikan ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi para penonton sekalian, dan memberikan dampak positif, dan doakan Al-Fakir mudah-mudahan bisa istiqomah terus memberikan edukasi-edukasi seperti ini, ya. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita membahas salah satu tema. Tema ini menarik sebenarnya, ya, dan ini bisa jadi tema yang terus disampaikan oleh para penghujat Islam mengenai sosok Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sebenarnya video terkait Rasulullah ini sudah saya sampaikan ya di video sebelumnya tentang pernahkah Nabi Muhammad mengganti nama menjadi Khotim atau Kutsam seperti itu ya. Itu sudah saya sampaikan juga. Nah, ini teman-teman sekalian, ini merupakan salah satu argumen yang bisa mematahkan para penghujat Islam yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tokoh fiktif seperti itu ya. Banyak sekali argumen-argumen yang disampaikan. Jadi ini merupakan salah satu jawaban. Ini masih sebatas argumen ya. Argumentasi yang bermain nalar dan logika seperti itu ya. Nanti video keduanya mungkin saya akan sampaikan mengenai bukti-bukti historical gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, di video sebelumnya terkait Rasulullah mengganti nama itu sebenarnya sudah saya sampaikan juga mengenai sosok agung Rasulullah Muhammad SAW, yang buktinya itu teman-teman sekalian itu tidak hanya dibuktikan oleh sumber dari Islam saja, tapi dari non-Muslim saja. Ya, yang padahal itu dekadenya masih dekat dengan Rasulullah. Ya, itu sebenarnya sudah menjadi bukti yang kuat. Tetapi nggak apa-apa. Ya, ini saya sampaikan sebagai bentuk edukasi, ya, bentuk jawaban terkait argumentasi yang saya sampaikan ini berdasarkan logika nalar yang sehat seperti itu ya. Baik teman-teman sekalian, para penghujat itu tidak henti-hentinya menyampaikan terkait fitnah terhadap Rasulullah, kemudian terhadap Allah, terhadap Islam, dan ke para kaum muslimin difitnah berbagai macam tuduhan yang semestinya itu hanya sebatas asumsi dan hanya sebatas kalau bisa omong kosong saja, yaitu hanya sebatas omong kosong saja yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya, tetapi perlu kita jawab karena kita harus menunjukkan wibawa dari Islam seperti itu ya. Kita tunjukkan marwah dari Islam. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan tiga argumen yang memakai akal sehat tentunya, memakai nalar yang sehat ya, agar para penonton sekalian bisa tercerahkan gitu ya. Dan ini sebagai jawaban para penghujat Islam, pefitnah Islam ya. Yang pertama teman-teman sekalian, jika Rasulullah Muhammad SAW adalah tokoh fiktif, ya, maka siapa orang yang menyampaikan risalah sehingga saat ini jumlah dari penduduk Muslim di seluruh dunia itu sebanyak 2 miliar lebih, seperti itu. Ya, kalau kita kalkulasikan adalah peringkat nomor 2 di seluruh dunia setelah Kristen seperti itu. Artinya teman-teman sekalian, lalu siapa orang yang membawa risalah kenabian ini sehingga memiliki pengikut yang luar biasa banyaknya, sebanyak 2 miliar lebih? Ya, silakan jawab teman-teman sekalian. Ya, para penghujat silakan jawab. Siapa namanya? Namanya sebutkan kepada saya dengan bukti-bukti valid ya, berdasarkan sejarah, bukan hanya asumsi. Ya, siapa nama penyebar Islam jika bukan Muhammad? Ya, silahkan bisa disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman sekalian, tidak ada tokoh di dunia ini yang namanya disebutkan sebanyak 24 jam non-stop
ya selain nama Rasulullah Muhammad SAW. Ya, lalu siapa? Lalu siapa nama yang disebut sering, ya? Tokoh, silakan. Cari tokoh dunia manapun yang paling terkenal yang namanya selalu disebut dalam waktu 24 jam. Ya, tidak ada selain Rasulullah Muhammad SAW. Dalam apa? Dalam adzan, dalam solawat atau yang lain sebagainya. Ya, namanya terus dipanggil. Ya, siapakah? Sebutkan. Berikan saya nama yang tokoh berpengaruh di dunia, siapapun itu, yang namanya disebutkan selama 24 jam nonstop. Silakan. Ya. Silakan teman-teman. Para penghujat, para pemfitnah Islam, silakan cari jawabannya. Ya, sampai dengkul Anda pindah ke kepala, tidak mungkin ketemu. Ya, ini artinya apa? Beliau adalah tokoh agung. Ya, tidak ada tokoh manapun yang bisa menyamai Rasulullah Muhammad SAW. Ya, artinya apa? Ini beliaulah penyampai risalah kenabian. Ya, yang dipilih oleh Allah, yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan risalah Islam untuk seluruh umat di dunia ini. Ya, untuk rahmat sebagai alam semesta. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah teman-teman sekalian, Michael Hart. Ya, siapa itu? Beliau adalah cendekiawan, bukan dari golongan muslim, bukan. Pada tahun 1970-an, ya, beliau menulis buku mengenai 100 tokoh berpengaruh di dunia. Ya. Siapa nomor satunya? Nomor satunya adalah nama agung Rasulullah Muhammad SAW. Lalu, jika Muhammad adalah tokoh fiktif, lalu kenapa disandingkan atau dijadikan nomor satu? Ya, kemudian disandingkan dengan nama-nama yang dikira nyata seperti Yesus, kemudian Isaac Newton dan tokoh-tokoh yang lainnya. Ya, jika Muhammad adalah tokoh fiktif, seharusnya tidak perlu disampaikan dan menjadi nomor satu. Ya, artinya teman-teman, argumentasi yang mereka sampaikan terkait Rasulullah itu tokoh fiktif itu secara nalar sudah berguguran. Artinya apa? Mereka menyampaikan hanya sebatas argumentasi dan asumsi saja. Ya. Maka ketika saya tanya balik kepada Anda, para penghujat dan para pemfitnah Rasul, ya, pemfitnah Nabi Muhammad, silakan berikan bukti, data valid, bisa sejaman atau saat ini, ya, siapa tokoh penyampai Islam selain Muhammad, selain nama Muhammad. Silakan, silakan. Saya tantang kepada Anda, kepada para penghujat pemfitnah Islam, siapa nama yang menyampaikan risalah Islam jika bukan Muhammad? Ya, maka sampaikan bukti yang valid, atau tidak argumentasi saja. Argumentasi kita bermain logika dan nalar. Ya, saya siap. Ya, seperti itu. Ya, jadi cukup ini saja untuk membantah semua argumen-argumen yang tersebar di media sosial atau fitnah-fitnah yang sering tersebar terkait Rasulullah itu tokoh fiktif. Kan aneh seperti itu. Ya, jika tokoh fiktif, kenapa Michael Hart itu menjadikan nama Rasulullah itu menjadi nomor satu? Ya, di bawahnya ada pertentangan nih antara Newton, kemudian ada Paulus, ada Yesus, seperti itu. Ya, yang mereka yakini adalah tokoh-tokoh nyata asli. Ya, kan tidak masuk akal jika Rasulullah itu adalah tokoh fiktif. Itu nama Muhammad adalah tokoh fiktif, kan aneh. Ya, kan aneh sebenarnya. Ya, jadi ini merupakan salah satu bukti argumentasi yang menurut saya ini sangat logis sekali. Ya, sangat logis sekali. Pertama adalah siapa penyampai risalah sehingga memiliki umat sebanyak 2 miliar lebih, ya, hampir membalap agama Kristen seperti itu. Padahal secara usia, ya, Islam kalau dari penyampai risalah dari Rasulullah hingga saat ini itu 1400 tahun, sedangkan Kristen itu sekitar 2000 tahunan. Ya, ada jarak waktu 600 tahun. Ya, tetapi teman-teman sekalian, ini bisa dibalap seperti itu, ya. Jadi silakan renungkan argumentasi ini teman-teman sekalian, hanya 3 argumen saja. Ya, silakan sampaikan bukti otentik, bukti yang valid, ya. Jika Anda menyampaikan Rasulullah itu Muhammad adalah tokoh fiktif, silakan. Ya, dan bantah pernyataan saya, argumentasi ini. Ya. Jadi insya Allah teman-teman sekalian, insya Allah sederhana sekali untuk membahas ini sebenarnya, ya. Dan tidak berpengaruh juga, hanya saja saya perlu menyampaikan ini untuk apa? Untuk menunjukkan marwah Islam. Ya.
agar tidak diam seperti itu. Kalau ini dibiarkan ya orang-orang yang tidak paham Islam ya hanya angguk-angguk saja, dan fitnah seperti ini akan semakin tersebar di muka bumi. Harus kita selesaikan, gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman sekalian, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Doakan Al-Fakir mudah-mudahan bisa istiqomah dan bisa terus berjuang dalam dakwah seperti ini. Ya insya Allah itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.